wabarakatuh, Pak Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya waktunya Pak Wildan. Jadi nanti saya izin untuk masuk kelas Pak Wildan ya untuk mengamati atau mengobservasi kegiatan pembelajaran Pak Wildan di kelas gitu ya dengan anak murid-murid Pak Wildan. Silakan. Ya, jadi kegiatan ini atau kegiatan yang saya lakukan ini punya tujuan untuk meningkatkan kualitas nih Pak Wildan. Meningkatkan kualitas. Betul, kualitas proses pembelajaran Pak Wildan gitu ya. Antara lain untuk memberikan masukan, kemudian bimbingan dan juga mengembangkan kemampuan Pak Wildan sehingga nanti kompetensi Pak Wildan bisa meningkat. Ya walaupun saya yakin Pak Wildan kompetensinya udah Belum, Pak. di sini ya Pak Wildan ya. Belum. Nah, kalau Pak Agung kan di sini. Nah, itu iya. Ya. Oke. Baik Pak Wildan. Namun pertama-tama nih kita akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu nih Pak Wildan. Siap, untuk sebagai bentuk persiapan agar Pak Wildan lebih siap nih nanti dan juga percaya diri untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Siap, bersama insya Allah. Mungkin nanti akan saya ada beberapa pertanyaan ya Pak Wildan terkait dengan kegiatan supervisi hari ini. Boleh. Nah mungkin pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan materi Pak Wildan. Jadi materi apa yang akan Pak Wildan ajarkan hari ini? Oke. Materi yang akan saya ajarkan atau saya bawakan itu mengenai kebugaran jasmani atau umumnya aktivitas kebugaran jasmani. Aktivitas kebugaran jasmani. Iya, betul. Baik. Jadi pertanyaan selanjutnya bagaimana persiapan Pak Wildan ya pada kegiatan pembelajaran hari ini? Untuk persiapannya, pertama saya mencari dari berbagai macam sumber ya, dari YouTube, internet maupun dari PMM ya, mengenai kegiatan atau aktivitas kebugaran jasmani. Kemudian saya juga menyiapkan media ajar ya, media ajar di sana karena saya menggunakan dua tempat Pak, di kelas dan di lapangan. Di kelas itu saya menyajikan video, saya harus siapkan laptop, kemudian proyektornya juga, dan ada lembar kerja peserta didik ya, LKPD. Jadi dia menyimak video, kemudian nanti dia mengerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di lembar kerja. Baik. Jadi persiapannya Pak Wildan udah banyak tadi ya. Iya, alhamdulillah. Dan semuanya akan dituangkan dengan modul ajar Pak Wildan ya. Wah, di insya dalam Allah. modul ajar yang berdiferensiasi. Nah selanjutnya kira-kira kaitannya dengan tujuan pembelajaran nih Pak Wildan. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang Pak Wildan ingin capai di kelas ini? Oke, yang saya harapkan ketika saya menyampaikan kebugaran jasmani ya, aktivitas kebugaran jasmani, siswa mampu memahami. Kemudian siswa juga mampu mempraktekkan di kehidupan sehari-hari mengenai kebugaran jasmani tersebut, karena itu berkaitan sekali sama kehidupan kita sehari-hari secara tidak sadar atau secara tidak langsung seperti itu. Jadi tujuannya adalah siswa mampu Dan mempraktekkan, ya, mampu memahami dan mempraktekkan materi kebugaran jasmani ya dengan baik dan juga diimplementasikan di kehidupan sehari Betul dengan sekali, optimal. dengan ya. optimal. Betul. Baik. Nah selanjutnya kaitannya dengan strategi nih, strategi yang Pak Wildan akan pakai apa tuh di kelas nanti? Oke, saya menggunakan strateginya project based learning ya, dengan lembar kerja atau lembar instruksi ya, instruksi perintah. Kemudian saya juga menggunakan pendekatan diferensiasi, di mana saya mengelompokkan siswa tersebut pada hari sebelumnya saya sudah mengelompokkan dengan tes di handphone yang namanya tes belajar, tes gaya belajar. Saya mengelompokkan ke 5 kelompok itu berdasarkan hasil tes tersebut. Ada yang gaya belajarnya kinestetik, ada yang gaya belajarnya visual, dan ada yang gaya belajarnya auditori. Seperti itu. Baik, jadi strategi yang Pak Wildan lakukan adalah mengelompokkan pendidik sesuai dengan gaya belajarnya dan juga mengimplementasikan tadi pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas tapi dengan cara Betul seperti itu. Nah selanjutnya bagaimana Bapak menilai pemahaman siswa terhadap konsep yang Bapak jelaskan? Oke, saya memberikan penilaian yang mungkin ya, yang
penilaian terhadap siswa itu dari hal tingkat keterampilannya. Nanti saya melakukan aktivitas kebugaran. Dalam aktivitas tersebut ada 6 pos. 5 pos itu mengenai kekuatan yang dihitung jumlah repetisinya, Pak Salman. Dari 30 detik itu dia dapat melakukan berapa kali. Kalau misalkan dia dapat melakukannya 1 sampai 10, berarti bisa dinyatakan dia kurang. Atau 11 sampai 21 atau 20 berarti dia cukup, dan seterusnya, Pak Salman. Seperti itu. Jadi udah ada indikatornya sudah saya siapkan. Betul, saya siapkan. Nah, selanjutnya apakah ada hal-hal yang menjadi kekhawatiran Pak Wildan nih selama pembelajaran nanti? Oke, tentu ada ya Pak Salman mengenai permasalahan tersebut. Meskipun secara umum peserta didik tuh atau para siswa tuh suka dengan pelajaran PJOK, tapi dengan materi kebugaran jasmani ini atau yang berkaitan dengan aktivitas fisik, para siswa tuh sudah mengeluhkan, Pak capek, Pak keringetan, padahal belum dilakukan bersama. Itu seperti itu. Panas Pak di lapangan. Panas di lapangan. Siang ya Pak ya. Betul sekali Pak. Oke, jadi itu hal yang menjadi kekhawatiran Pak Wildan ya. Ya, khawatir sekali Pak. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran hari ini nih Pak Wildan, apa yang Pak Wildan ingin fokuskan kira-kira? Oke, yang ingin saya fokuskan pertama kepada pemahaman siswa dulu ya. Pemahaman siswa bagaimana pentingnya para siswa mengetahui aktivitas atau kebugaran jasmani untuk kehidupannya di yang akan datang atau sehari-hari. Karena kebugaran jasmani ini berkaitan dengan bugarnya tubuh kita dan kesehatan kita juga. Jadi fokusnya seperti itu ya. Seperti itu fokusnya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Wildan. Harapan Pak Wildan hari ini dalam proses pembelajaran nanti di kelas. Harapannya sih setelah para siswa mendapatkan bekal atau mendapatkan pelajaran kebugaran jasmani, mereka bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari Pak Salman. Enggak cuma ketika belajar di kelas nanti aja ya Pak, iya. Selanjutnya mereka bisa mempraktikkan ya, memahami betapa pentingnya kebugaran jasmani itu. Karena buat kesehatan ya Pak, ya, kesehatan dan bisa membentuk tubuh Pak, membentuk tubuh, menjaga stamina juga dan sebagainya. Manfaatnya banyak lah Pak Salman ya. Baik, mungkin cukup untuk pertanyaan praobservasinya Pak Wildan ya. Jadi nanti saya izin bergabung ke kelas Pak Wildan untuk mengamati Pak Wildan. Siap Pak Salman. Di kelas dan juga nanti di lapangan ya Pak Wildan. Ya. Ya nanti mungkin setelah kegiatan observasi di kelas kita akan ketemu lagi, ngobrol lagi. Ada mungkin beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan lagi berkaitan dengan observasi setelah atau pasca ya, disebutnya pasca observasi. Siap. Oke, siap. Wildan, kita masuk kelas. Oke, silakan. Oke. Mata pelajaran berapa ya? PJOK? Ya Pak. Oke, kalau begitu kita siapkan dulu berdoa. Ya Pak. Nah, dipimpin sama ketua kelasnya. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disiapkan, berarti kita semua sudah siap melakukan kegiatan hari ini. Siap? Siap. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, hari ini kita pelajarannya aktivitas kebugaran jasmani. Yang dimana sebelumnya materi kemarin atau minggu kemarin yaitu pola hidup sehat dan penyalahgunaan nafza ya. Ya, Pak. Betul ya. Kemudian di akhir perjumpaan juga sudah saya bagikan kelompok seperti ini ya. 5 kelompok betul? Betul. Oke, 5 kelompok yang saya harap setelah kita mempelajari penyalahgunaan nafza atau pola hidup sehat, kita bisa mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, cukup dulu. Bapak rasa partisipasi kalian tadi keaktifannya oke lah. 75%. Alhamdulillah. Saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Tolong diangkat tangannya dan katakan hadir. Oke.
Alif Rahyanu Fadlan. Alifa Nabila. Anissa Kumairo. Arfan Rizky. Ariel Rahyanu. Azita. Davindra. Erza. Fahri Andika. Farisa. Filia Lareina. Hadir. Jersila. Sakit. Sakit ya? Ya, Pak. Handini Fikanza. Jonathan Obama. Oke. Kaisa Zakia. Oke. Cesia Windasari. Khalil Gauzan. Dispen. Khalil dispen. Ada dispen apa Khalil? Lomba, Pak. Lomba. LKTI di UI, Pak. Kita doakan teman kita itu mendapatkan yang terbaik ya, hasil yang terbaik. Livia Cahya. Muhammad Habib Muzaki. Muhammad Rafli Triansyah. Nela Sazia Ansi. Raditya Rafa Rahmanto. Hadir. Rafael Raul. Rara Syahwalani. Riri Amalia. Sakit ya? Oke. Sakila Zurlita. Hadir. Salma Azalea. Sakit. Saskia Ganisya. Satria Wilardi. Selvika Citra. Safira. Sesaulia. Siti Dewi. Stefani. Sakila Gadisya. Siva Desnia Putri. Trinanda Kilau. Jess Zehra Sangrila. Oke. Yang tidak hadir karena sakit 3 orang, yang dispen 1 orang. Sudah ditengok teman yang sakit? Video. Oke, kita saksikan aja dulu videonya. Kita saksikan bareng-bareng videonya. Setelah kita menyaksikan video, nanti ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan per kelompok. Tolong ditulis nama lengkapnya dan nama kelompoknya. Tenaga kegiatan yang lain. Ada 3 konsep kebugaran jasmani. Yang pertama, komponen fisik, kemudian fungsi organ, dan respon otot. Komponen fisik berhubungan dengan otot, tulang, dan bagian lemak. Fungsi organ berhubungan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Dan respon otot berhubungan dengan kecepatan, kelenturan, kelemahan, dan kekuatan. Selanjutnya, komponen-komponen kebugaran jasmani. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan dalam menggunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Perhatikan juga definisi dari kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja atau melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, contoh-contoh latihannya Dan bisa dilihat. untuk melatih kekuatan otot. Yang kedua, daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam memakai organ tubuhnya seperti jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitas. Definisinya bisa dilihat. Latihan daya tahan antara lain lari 2,4 km, lari 12 menit, lari multistage, dan lari naik turun bukit. Komponen yang ketiga, daya tahan otot.
Daya tahan otot dan daya tahan atau endurance itu berbeda ya. Daya tahan otot disebut juga dengan daya ledak otot. Adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pelatihan daya tahan otot antara lain vertical jump untuk melatih daya ledak otot tungkai, front jump untuk melatih kemampuan otot betis dan tungkai, dan side jump untuk melatih daya ledak otot tungkai dan paha. Komponen kebugaran jasmani yang keempat adalah kecepatan. Kecepatan. Definisinya tolong diperhatikan. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Latihan kecepatan antara lain berlari 50 sampai 200 meter. Komponen kebugaran jasmani yang kelima adalah daya lentur. Daya lentur melihat pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Latihan daya lentur antara lain senam, yoga, dan renang. Komponen kebugaran jasmani yang keenam adalah kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Latihan kelincahan antara lain lari zigzag dan lari menaiki dan menuruni anak tangga. Komponen kebugaran jasmani yang ketujuh adalah koordinasi. Koordinasi merupakan kemampuan seseorang dalam menyatukan gerakan tubuh berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Latihan koordinasi antara lain memantulkan bola pada tembok dengan tangan kanan dan menangkapnya kembali menggunakan tangan kiri. Komponen kebugaran jasmani yang kedelapan adalah keseimbangan. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan syaraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Latihan keseimbangan diantaranya sikap lilin, berjalan di atas balok kayu, dan berdiri dengan tangan sebagai tumpuannya. Komponen kebugaran jasmani yang ke-9 adalah ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Latihan ketepatan antara lain memanah, bowling, dan melempar bola ke dalam keranjang. Yang terakhir, komponen kebugaran jasmani yang ke-10 adalah reaksi. Reaksi merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan orang lain. Latihan reaksi diantaranya lempar tangkap bola. Sekian video pembelajaran mengenai konsep-konsep dan komponen-komponen kebugaran jasmani. Mari menjaga kesehatan dan kebersihan diri dengan cara rajin mencuci tangan dengan benar, menggunakan masker, menjaga daya tahan tubuh, menerapkan physical distancing dan isolasi mandiri, serta membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ada yang bisa menjelaskan mengenai definisi dari kekuatan? Boleh diangkat tangannya. Kekuatan, siapapun. Kekuatan. Bapak berikan waktu 10 detik ya. Kekuatan. Oke, kekuatan 5. Oke, silakan berdiri. Ya, sebutkan namanya. Oke, siap. Silakan duduk. Boleh aplaus teman-temannya. Melawan hambatan atau beban ya. Beban, oke. Selanjutnya mungkin ada di sana, tadi di depan ada kecepatan ya. Apa sih definisi kecepatan? Oke, boleh berdiri, sebutkan namanya. Nama saya Alisa Negara Jasa. Ya. Saya
menjelaskan kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara betul-betul. Contohnya itu kayak lari 50 sampai 200 meter. Lari 50 sampai 200 meter. Oke, boleh plus, silakan duduk, Alisa. Yang terakhir mungkin ada di kelincahan. Nah, definisi dari kelincahan. Oke. Boleh? Oke, silakan bangun. Definisi dari kelincahan. Jadi kelincahan itu kemampuan seseorang dalam berpindah tempat tanpa kehilangan keseimbangan, dan itu secara cepat gitu Pak. Oke. Tanpa kehilangan keseimbangan, itu poinnya. Oke. Contoh latihannya? Contoh latihannya itu ada lari zigzag, Naik turun tangga. Iya. Bisa telan gitu. Satu run. Oke, terima kasih Satria, silakan duduk kembali. Boleh plus buat Satria. 11.10 ini mungkin sudah cukup Bapak untuk bertanyanya. Sekarang LKPD-nya dilengkapi, dikerjakan. Jika ada kesulitan boleh ditanyakan ke Bapak ya. Silakan. Ada kesulitan? Definisinya jangan lupa dikerjakan. Ya, boleh banget. Daya tahan otot dan daya tahan endurance. Oke, daya tahan. Ini menarik banget nih. Daya tahan otot dan daya tahan. Kalau daya tahan otot itu kemampuan otot untuk menahan beban berlebih, di otot berarti ya, daya tahan otot. Kalau daya tahan itu berkaitan dengan kardiovaskular atau paru-paru atau jantung. Nah, daya tahan seperti apa Pak? Contoh, Aisyah tadi lari 2,4 kilo atau lari 12 menit. Itu kan bukan otot, tapi pernafasan kita, jantung atau paru-paru ya. Tuh, kalau otot, contoh misalkan, Aisyah, tolong kamu lakukan gerakan push up selama 1 menit. Nah, kamu dalam 1 menit itu bertahan berapa banyak? Bedanya tahu daya tahan otot dan daya tahan endurance? Seperti itu. Oke, Bapak rasa waktunya di kelas sudah cukup karena kita harus juga melaksanakan praktek. Tolong LKPD-nya dikumpulkan ke depan, kita persiapan untuk keluar. Boleh dikumpulkan? Boleh. Oke, kelompok 1, 2, 3. Mana kelompok 3? Oke. Kita sudah di luar persiapan praktik. Mungkin sebelum praktik kita pemanasan. Yang siap pimpin pemanasan silakan maju ke depan. Siapa? Oke, sama siapa aja? Oke, terima kasih. Maju. Kita rapikan dulu barisannya. Siap gerak. Rentangan tangan geser ke sebelah kiri. Oke. Kanan tetap. Oke, stop. Kanan boleh geser dikit. Geser boleh. Gerak. Oke, pemanasan dipimpin oleh temannya Jo dan Jess, silakan. Yang lain ikuti gerakannya dan kita berhitung bersama-sama. Bisa ya? Siap. Oke, siap. Mulai. Mohon perhatiannya, siap gerak. Oke, mohon perhatiannya kembali. Kalian sudah melakukan pemanasan untuk mengadaptasikan tubuh kalian terhadap aktivitas kebugaran jasmani hari ini. Di sini ada 6 pos. Pos pertama itu dengan kun berwarna orange guntur ya. Kemudian kun kedua berwarna biru. Ketiga biru juga. 4, 5 biru. Ke-6 warna orange. Di sini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan kembali. Saya ambil dulu. Di sini ada LKPD nanti yang harus kalian kerjakan. Kalian kerjakan di pos 1 itu ada push up, di pos 2 sit up, 3 squat, 4 lunges, 5 jumping jack, dan 6 plank. Ya. Stop. Alhamdulillah. Nomor 25. Beritanya nah, ngerti.
Oke, di pos sini ada plank. Silakan kalian lakukan. Kekuatan. Namanya kekuatan, jadi yang terkuat. Oke, ini ada kesulitan? Baru bawa balik nggak? Nanti bayar. Oke, kalian tadi sudah melakukan aktivitas kebugaran jasmani dengan 6 pos tes. Ada apa aja tadi? Sit up, square sama jumping jack. Menurut kalian, gerakan yang tersulit yang mana? Push up. Push up. Yang push up boleh angkat tangan berapa banyak? Oke, hampir sebagian besar. Ada lagi selain push up? Sit up berapa banyak? Boleh angkat tangan? 1, 2, 3, nggak terlalu banyak. Oke. Ada lagi selain push up, sit up? Plank. Oke, kalian melakukannya tadi dengan bagus, dengan sungguh-sungguh. Ada juga yang tadi mungkin sedikit terkendala ya, kakinya kram atau anggota tubuhnya sakit, tidak apa-apa. Berarti kita sedang melakukan tujuan kebugaran jasmani, di mana adanya peningkatan adaptasi. Peningkatan adaptasi baik itu otot maupun fisik, kemudian peningkatan sirkulasi darah ya. Secara tidak sadar darah kalian terpompa, aliran darahnya jadi semakin cepat. Oke, Bapak mau tanya ke kelas 11-10, seberapa penting sih aktivitas kebugaran menurut kelas 11-10? Boleh angkat tangan? Oke, Gersila dulu ya, Gersila ya. Oke, boleh bangun. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Gersila. Di sini menurut aku sangat penting ya Pak, karena dengan melakukan aktivitas tersebut, kita itu dapat terhindar dari penyakit dan juga menjaga tubuh kita itu tetap bugar. Seperti yang sudah disebutkan oleh Alex tadi, bahwa salah satu manfaatnya adalah untuk meningkatkan energi tubuh kita, maka tubuh kita akan tetap menjadi bugar. Oke, boleh plus. Terima kasih. Ada lagi? Oke, Stefani boleh. Perkenalkan, nama saya Stefani Sasibasetian. Menurut saya sendiri sangat penting untuk melakukan aktivitas kebugaran jasmani karena dapat menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Di mana dengan rutin berolahraga ini, tubuh menjadi lebih kuat dan daya tahan tubuh juga meningkat sehingga lebih tahan dari penyakit. Oke, terima kasih Stefani. Setelah kalian mengetahui seberapa pentingnya kegiatan atau aktivitas kebugaran jasmani, masih adakah di sini yang tidak mau berolahraga? Saya harap dengan kita melakukan kegiatan aktivitas kebugaran ini menstimulus kalian atau merangsang kalian untuk mau berolahraga. Yang sudah rajin berolahraga ditambah lagi rajin, yang belum menjadi mau berolahraga. Bisa ya? Bisa. Bisa? Di kelas ini apa ada yang jarang berolahraga sebelumnya? Sudah sering berolahraga semua? Sering ya? Alhamdulillah. Oke, kalau gitu. Ada pertanyaan dari kalian untuk kegiatan hari ini? Ada? Harus ada? Ya, ada tidak? Ada? Sebelum Bapak absen, ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, silakan berdiri, sebutkan namanya. Saya mau nanya Pak, Oke. kan tadi kita udah ngelakuin. Namanya dulu, sebutkan dulu. Saya Gagal Gensyamela. Ya. Tadi kan kita udah ngelakuin 6 gerakan nih Pak. Ya. Apa sih Pak yang bakal bisa kita rasain setelah kita ngelakuin dari 6 gerakan tadi tersebut? Pertanyaannya sangat luar biasa. Apa sih Pak yang dirasakan setelah melakukan ke-6 gerakan tersebut? Pertama, gerakan 1-5 itu adalah gerakan untuk kekuatan. Kekuatan yang sudah kalian atau kita pelajari bersama-sama tadi ada sit up ya, kemudian push up, squat, lunges, dan jumping jack. Dan di terakhir itu ada unsur latihan daya tahan. Tentu yang pertama yang kalian rasakan yaitu mungkin adanya peningkatan otot ya. Kenapa adanya peningkatan otot? Pasti boleh kalian pegang daerah yang tadi melakukan gerakan push up mungkin, sit up mungkin pasti rada kencang. Benar tidak? Ya, rada kencang ya. Bahkan tadi sampai terjadinya kram otot. Ya. Berarti otot kalian sedang beradaptasi di sana.
banyak manfaatnya ketika kita melakukan gerakan tersebut. Salah satunya mungkin membentuk badan, mengurangi resiko obesitas atau kegemukan, banyak manfaat-manfaat positifnya. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi boleh? Cukup? Siapa? Yes? Yo? Cukup? Cukup semua? Kalau cukup, Bapak mengucapkan terima kasih kepada kelas 11 yang sudah berperan aktif melakukan 6 kegiatan, 6 aktivitas tadi yang kita lakukan bareng-bareng. Meskipun ada yang cedera, tidak apa-apa, itu sebagai bentuk tubuh untuk adaptasi. Terima kasih juga untuk pertanyaannya tadi. Sekarang Bapak absen ya, Bapak absen kembali ya. Tolong angkat tangan dan katakan hadir. Alif Rahyanu Fadlan Alifa, sakit ya. Anissa Kumairo, hadir. Arfan Rizky Ramadan, Dispen Pak. dismen apa kalau boleh tahu? Ada lomba IPB. Ada lomba ya, oke, terima kasih. Ariel Rahyanu Fadlin, hadir. Azita Falisa Mahrin, hadir. Davindra Wahyu, Elza Maulana Saputra, Fahri Andihika Ahmad, sakit. Farisa Alifah, Filia Raina Prasetyawan, Gersila Otanius Hardimulya, Hadir Pak. hadir, oke. Handini Fikanza Koidunisa, hadir. Jonathan Obama Sinaga, hadir. Aisyah Zakia Safi, hadir. Kesia Wiandasari, hadir. Holil Gauzan Ismawan, dispen. Livia Cahaya Lestari, hadir. Muhammad Hafiz Mujaki, hadir. Muhammad Rasmi Triansyah, hadir. Nila Sajiansi, hadir. Raditya Rafa Rahmanto, hadir. Rafael Raul Majaraya Hutapea, hadir. Rara Syahwalani, oke. Riri Amalia Agassi, Sakit Pak. sakit, oke. Sakila Julita Ayu, hadir. Salma Azalea Kalista, hadir. Saskia Ganisa Azahra, Dispen Pak. dispen Lomba juga. lomba juga. Satria Wilardi, hadir. Selvika Citra Rosyan, Safira Raisa Fatinah, Sesa Aulia Saputri, hadir. Siti Dewi Ambarwati, hadir. Sakila Gadisya Vela, hadir. Siva Desnia Putri, hadir. Rinanda Kilau Gemilang, hadir. Des Zehra Sanglila, hadir. Hadir semua ya? Ada yang terlewat tidak? Tidak. Oh iya. Stefani Sabila Sahertian, hadir. Oke, maaf ya terlewat. Oke, sudah di absen dan tidak ada yang terlewat. Sebelum kita kembali ke kelas, mungkin kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga teman-teman yang sakit dapat disehatkan kembali agar bisa berkumpul kembali dengan kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. 11.10 silakan kembali lagi ke kelasnya. Terima kasih 11.10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin ya Pak Iwan. Baik, Pak Udan, gimana kabarnya? Alhamdulillah semangat luar biasa. Baik ya Pak. Jadi, ya, baik, semangat. Hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan ya Pak. Percakapan pasca observasi kelas yang telah kita lakukan minggu lalu. Nah, sebelumnya kita tadi minggu lalu sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas 10 ya Pak ya. 11 ya, di hari Jumat kemarin kita telah melakukan kegiatan itu. Nah, selama 2 jam pelajaran ya Pak Wildan ya. Nah, bagaimana kira-kira perasaan Pak Wildan kaitannya dengan kegiatan observasi yang telah dilaksanakan minggu lalu? Pertama-tama mungkin perasaannya rada deg-degan juga ya karena dilihat sama teman. Jujur sedikit rada canggung, cuman semakin kesini mungkin karena 7 tahun saya ngajar jadi udah menikmati ritmenya, udah nikmatin oke. Jadi merasa senang Lancar ya Pak? Lancar, alhamdulillah ya. Saya pun melihatnya kegiatan observasi minggu lalu yang telah kita laksanakan itu berjalan dengan sangat baik ya Pak Wildan ya. Nah, selanjutnya kalau mungkin Pak Wildan melihat performa atau menilai performa dari Pak Wildan sendiri dalam kegiatan observasi tersebut,
ya kira-kira apa yang Pak Wildan bisa ambil sebagai pelajaran? Oke, yang saya bisa ambil sebagai pelajarannya mungkin masih banyak kekurangan Pak Salman ya dari kegiatan intinya dari saya mungkin menggunakan metode-metode yang sesuai dengan keberagaman peserta didiknya dan pendekatan-pendekatan. Saya merasa belum puas lah karena masih banyak kekurangan dan saya harus meningkatkannya kembali. Tapi kalau dari skala angka nih, bagaimana Pak Wildan bisa menilai atau mungkin berapa skor yang menurut Pak Wildan capai dari skala angka 1 sampai 10? Oke, kalau diizinkan untuk menilai diri sendiri mungkin ya Pak Salman, mungkin kisaran di 70 sampai 75 karena ya saya merasa banyak yang belum saya bisa capai, terutama di metode-metode pembelajaran. Baik, ya yang kalau menurut saya sih jadi bahkan kayaknya lebih dari itu ya Pak Wildan. Ya, alhamdulillah. Kalau berdasarkan pengamatan observasi saya mungkin Pak Wildan udah saya rasa di atas 80 lah ya kalau dari skala angka ya. Ya, Kayaknya Pak Wildan rendah ya. Soalnya saya lihat kemarin Pak Wildan juga sudah memberikan video untuk kegiatan SPK ya kalau nggak salah ya. Betul. Buat kegiatan SPK-nya ada video, kemudian ada kegiatan perannya di kelas, kemudian ada kegiatan ya pertanyaan-pertanyaan pemantik dan juga kemarin kan Pak Wildan menggunakan metode PBL ya, PBL atau PJBL ya Pak? Saya awalnya mau menggunakan project ya Pak Salman. Karena kan kita diskusi ya Pak Salman, kenapa harus jadi project, kenapa nggak problem aja kan? Akhirnya saya diskusi, kita diskusi akhirnya saya lakukan ya di problem based learning yang mencari masalah dulu dalam video. Ya dari ya akhirnya dituangkan dalam modul dalam bentuk metodenya adalah problem based learning ya. Baik. Mungkin di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya yang berkaitan dengan observasi kemarin Pak Wildan. Yang pertama-tama mungkin modul ajar yang saya sudah lihat yang Pak Wildan berikan menurut saya sudah bagus, di mana di situ sudah ada ibaratnya sudah berpihak pada murid, dilihat dari ada nilai-nilai KSE-nya, kemudian ada juga kaitannya dengan berdiferensiasinya, kemudian saya lihat juga sintak-sintak dari PBL itu sendiri juga sudah ada, gitu ya Pak Wildan ya. Mungkin sedikit aja yang kurang mungkin boleh, jadi di bagian tujuan pembelajaran ya, di bagian tujuan pembelajaran mungkin di modul aja juga nanti bisa dituliskan di tujuan pembelajaran itu bisa harus ABCD ya Pak Wildan. Iya oke ya. Jadi mungkin kurang di satu aja di degree-nya aja, jadi biar apa biar lebih sempurna gitu ya siapnya Pak Wildan ya. Ya kalau yang saya lihat sih kalau pada prakteknya sudah sangat bagus ya, maksudnya segala macam halnya sudah di modul ajar, kemudian ketika dipraktikkan di kelas juga sudah sangat baik ya, di kelas maupun di lapangan. Baik. Nah sekarang mungkin kira-kira Pak Wildan Ya Pak. kemarinnya kita udah melakukan kegiatan praobservasi ya Pak Wildan. Nah ada di kegiatan praobservasi itu ada hal-hal atau tujuan yang Pak Wildan ingin capai. Ya. Nah kira-kira setelah kegiatan observasi gitu ya, atau ketika Pak Wildan sedang ngajak di kelas, apakah tujuan tersebut tercapai Pak Wildan? Kemarin kan mungkin kaitan dengan apa ketakutan Pak Wildan ya? Ya betul. Di mana siswa mungkin nanti nggak
paham atau Paham. kurang paham tentang materi kebugaran ya. Betul, kebugaran jasmani, aktivitas kebugaran jasmani. Nah, kalau menurut Pak Wildan, dari pengamatan Pak Wildan sendiri, apakah kekhawatiran itu muncul ketika di kelas? Oke, kekhawatiran atau tantangan itu udah muncul Pak Salman ya. Cuman tetapi yang saya lihat itu dari 36 siswa yang ada di kelas 11-10 mungkin yang belum memahami tentang kebugaran jasmani atau belum bisa mempraktekannya itu sekitar 3 sampai 5 orang. Jadi nggak seluruhnya. Nah, seperti itu. Ya, baik. Jadi nah, kira-kira Pak Wildan, untuk mengatasi masalah tersebut, apa sih tindak lanjut Pak Wildan ke depannya? Untuk mengatasi permasalahan siswa yang mungkin pemahamannya belum sama teman-teman ya, belum cukup ya. mungkin saya akan mengajaknya berbicara dulu Pak Saman. Semoga saya mendapatkan data kekurangannya atau ketidakmampuannya di sebelah mana. Nah, kalau saya sudah mendapatkan data yang mungkin saya akan kerjakan, pertama-tama saya akan dibantu sama teman sekelasnya atau bisa dijadikan model juga ya, model contoh sebagai silahkan tolong temannya yang 3 orang tadi yang baru tadi dibantu, karena saya lihat di kelas 11-10 ini yang potensinya bagus atau yang aktivitas kebugarannya bagus ada banyak alhamdulillah. Jadi Pak Wildan nanti ke depannya akan coba untuk mengajak beberapa anak tersebut. Iya, kemudian Pak Wildan melihat potensi-potensi dari anak yang ada di kelas 11 kemarin, kemudian dijadikan sebagai tutor sebaya ya. Tutor sebaya, betul. Tutor sebaya. Rekan sejawat ya. Baik, jadi kedepannya mungkin nanti kendala-kendala yang dihadapi Pak Wildan bisa teratasi dengan baik gitu ya Pak Wildan. Amin. Nah, ya kira-kira kapan Pak Wildan akan melaksanakan kegiatan ini? Ya, atau kegiatan itu tuh? Oke, Tindak lanjut itu. Tindak lanjut, saya akan mungkin secepatnya Pak Salman ya, karena di minggu berikutnya saya masih tetap melakukan materi kebugaran jasmani, betul. Saya akan mencoba dengan model-model atau metode yang sesuai dengan keberagaman peserta didik itu. Harapannya tercapai tujuan saya, siswa bisa memahami atau mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari secara baik dan optimal. Baik, terima kasih Pak Wildan, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Ya, mungkin nanti semoga kedepannya Pak Wildan bisa melaksanakan tindak lanjut ini ya dengan baik gitu, sehingga tidak ada lagi anak-anak di kelas 11-10 yang tertinggal pada materi kebugaran jasmani ya Pak Wildan ya. Nah, mungkin itu aja ya Pak Wildan, hasil observasi atau percakapan kita pada kali ini. Ntar mungkin kedepannya bisa lagi kita berkolaborasi. Ini bagian Pak Wildan yang mengobservasi saya. Siap, Pak Salman. Gitu ya. Dan selanjutnya mungkin nanti ada hal-hal yang mungkin harus diisi oleh Pak Wildan ya, atau ada form supervisi yang harus Pak Wildan isi dan juga tanda tangani Pak Wildan. Siap, Pak Salman. Terima kasih Pak Wildan atas waktunya. Terima kasih banyak banyak. atas bantu saya. Saya kata assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Salman.